ke channel Toya Cinema. Hari ini, admin akan melanjutkan alur cerita BTTH episode 149. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja, ayo kita mulai. Scene diawali dengan Xiaoyan yang ditantang untuk sebuah pertarungan. Orang dari klanku itu pun mengatakan dirinya sudah lama mendengar reputasi besar dari Xiaoyan dan mohon pengajarannya hari ini. Orang-orang di sana pun terkejut mendengar nama Xiaoyan yang berada di sana. Mereka pun bergosip bahwa Xiaoyan adalah murid dari Master Yao Chen yang merupakan seorang banseng. Xiao Yishen pun berkata, agar Xiaoyan dibenci, mereka sampai mengeksekusi orang di depan umum tanpa izin. Cara ini terlalu menyedihkan. Xiaoyan pun berkata, tidak apa-apa. Saya tidak suka diganggu sepanjang waktu. Bagus juga bisa membunuh polisi di depan dunia kuno. Xiaoyan pun masuk menerima tantangan itu. Orang itu pun berkata, biarkan saya mencobanya hari ini. Apa yang istimewanya dari Anda, sang juara kompetisi obat? Dia pun melancarkan serangan ke arah Xiaoyan dan berhasil dihindari oleh Xiaoyan. Dilanjuti dengan langkah ular naga dirinya, serangan itu masih dihindari dengan sangat mudah. Xiaoyan pun mengejek serangannya terlalu lambat. Xiaoyan pun berhasil melancarkan sebuah serangan jiwa ke orang itu. Orang itu pun masih mengeluarkan jurus andalannya ke arah Xiaoyan, dan alhasil dirinya tertangkap oleh Xiaoyan. Orang itu pun masih bertekad mengeluarkan jurus telapak tangan klanku, dan berhasil digagalin Xiaoyan dengan sangat mudah. Orang itu pun heran, kenapa Xiaoyan bisa mengetahui kelemahan jurus segel telapak tangan. Belum sempat menyerang lagi, dirinya sudah menerima serangan beruntun dari Xiaoyan. Orang itu pun masih sempat mengeluarkan segel telapak tangan klanku. Xiaoyan pun melawan balik dengan mengeluarkan teknik bertarung yang baru dia pelajari. Orang itu pun berhasil dikalahkan Xiaoyan. Salah satu orang dari klanku pun memuji Xiaoyan. Orang itu masih tidak mau menyerah dan ingin bertarung lagi. Dan dia dihentikan oleh kakak keduanya. Kakak keduanya pun langsung menantang Xiaoyan. Mereka pun dihentikan oleh salah satu tetua klanku. Tetua itu pun menyuruh para polisi itu untuk mundur karena mereka telah mempersulit tamu yang diundang dan memalukan nama klanku. Tetua Kusun pun menyambut kedatangan Xiaoyan dan meminta maaf kepada Xiaoyan. Tetua itu pun mengumumkan bahwa dunia kuno akan dibuka dalam 3 hari lagi, dan saat itu para tamu akan melewati gerbang luar angkasa menuju pegunungan kuno dan dilarang memasuki dunia kuno tanpa izin. Jika tidak, mereka akan terkubur dalam kehampaan. Xiaoyan dan teman-teman berjalan bersama, dan Xiaoyan menyadari ada seseorang yang mengikutinya dan menyuruh mereka untuk keluar, dan mereka adalah tamu dari klan Hun. Xiaoyan pun segera mengeluarkan kekuatannya. Orang dari klan Hun pun berkata, jangan panik, saya tidak tertarik menangkap Anda. Dirinya hanya ingin datang dan melihat klan Xiao yang dulunya kuat, hancur jadi seperti apa sekarang. Xiao Yishen pun mengeluarkan sebuah serangan dan berhasil ditahan mereka. Orang itu pun berkata, saat itu, leluhurmu Xiao Shen tewas di tangan leluhurku. Bermusuhan dengan klan Hun, aku juga akan memahami kamu keturunan Xiao Xuan. Xiaoyan pun berkata, Hunya, hutang yang dimiliki oleh leluhurmu, aku akan membuatmu membayarnya di depan rumah leluhur keluarga Xiao. Hunya pun berkata, kalau begitu, aku akan menunggumu. Hunya pun pergi dari tempat itu. Xin kemudian beralih ke sebuah kapal, dan di dalamnya seseorang menyapa Xiaoyan dan berkata bahwa pertarungan semalam sangat seru. Mereka pun memperkenalkan diri mereka, yaitu Wo Xuan dan Wo Zhi yang berasal dari klan Yan. Mereka sudah lama mendengar tentang Xiaoyan, sang juara kompetisi obat, dan menanyakan apakah Xiaoyan datang ke klanku demi makam langit. Melihat Xiaoyan yang tidak tahu tentang makam langit, Wo Xuan pun menjelaskan, mungkin klan Xiao yang sekarang tidak tahu apa yang disebut makam langit. Makam langit adalah makam orang kuat yang bertahan dari zaman kuno. Makam leluhurmu Xiao Xuan juga ada di antaranya. Orang-orang kuat ini meninggalkan bekas energi di mata ketiga tanda tersebut.
berubah menjadi penampilan mereka dalam kehidupan. Asalkan mengalahkan mereka, itu bisa diserap dan meningkatkan kekuatan Anda sendiri. Hanya orang-orang dari 8 klan kuno baru bisa masuk ke makam langit. Xiaoyan juga salah satu dari 8 klan kuno. Tentu saja memenuhi syarat untuk masuk. Xiaoyan pun tidak menyangka ada tempat ajaib seperti ini di dunia. Xiaoyan pun melihat ke arah seseorang dan dikenalkan oleh Huo Xian bahwa orang tersebut bernama Yao Xingji yang berasal dari klan Yao dan merupakan seorang alkemis menengah kelas 8 yang dijuluki sebagai putra obat. Kekuatannya mungkin tidak kalah dari Xiaoyan. Kakak kedua tadi pun muncul dan berkata baru datang sudah akrab dengan kelompok klan kuno. Xiaoyan pun membalasnya dengan berkata, "Kenapa Anda ingin bertarung di sini?" Orang tersebut pun berkata bahwa komandan tertuanya mengundang Xiaoyan untuk berbicara dan hanya Xiaoyan sendiri saja. Xin kemudian diperlihatkan ketua komandan itu berbicara dengan Xiaoyan. Komandan itu pun bertanya, apakah Xiaoyan tahu mengapa penjagaan di dalam klanku sangat ketat? Xiaoyan pun menjawab, khawatir tamu luar tertinggal di duniaku. Jawaban Xiaoyan benar separuhnya. Di duniaku, selain klanku masih ada banyak keturunan klanku. Mereka memiliki garis darah Daudi yang tipis di tubuh mereka. Meski bukan garis darah murni, tapi bagi klanku juga sangat penting. Apalagi seperti Nona Sunar yang memiliki garis darah Daudi murni dari 7 klan kuno. Xiaoyan pun bertanya, harus mencapai tingkatan apa agar klanku mengabaikan garis darah Daudi? Komandan itu pun menjawab, Douseng. Xiaoyan pun berkata bahwa dirinya akan mencapai Douseng. Komandan itu pun membalas bahwa di generasi muda klanku, orang yang bakatnya lebih kuat darimu tidak sedikit. Bahkan mereka tidak yakin bisa naik ke Douseng. Bagaimana Xiaoyan begitu yakin bisa mencapainya? Xiaoyan pun menjawab, karena dirinya tidak perlu bergantung pada garis darah Daudi untuk sampai pada hari ini. Adapun Douseng, kekuatan akan membuktikan segalanya. Xiaoyan pun keluar dari ruangan itu. Mereka pun telah sampai di duniaku dan tetua itu mengingatkan untuk tidak mengganggu keturunan klanku. Kalau tidak, akan diusir oleh klanku dan tidak boleh datang lagi. Mereka pun muncul di sebuah pegunungan yang indah. Xiaoyan dan Xunyar pun akhirnya bertemu. Xunyar pun menyambut kedatangan mereka ke klanku. Xunyar pun ingin membawa mereka ke tempat yang tenang agar bisa istirahat dengan baik. Dalam perjalanan, mereka diganggu oleh tetua klanku. Xunyar pun berkata, para tetua, apakah kalian masih tahu sopan santun? Baru bertemu sudah menyerang tamu klanku. Apakah kalian ingin orang lain mengira klanku dipenuhi orang-orang barbar? Tetua itu pun berkata, Nona terlalu berlebihan. Sudah bertahun-tahun tak pernah melihat orang klan Xiao. Kami sesangat tertarik, makanya ingin mencoba mengujinya saja. Xunyar pun berkata, para tetua, hari ini klanku sedang menyambut tamu. Jangan lagi melakukan hal yang merusak wibawa klanku. Mundur sekarang juga. Mereka pun melanjutkan perjalanannya. Mereka pun sampai di sebuah tempat. Ling Ying pun muncul dan menyapa Xiaoyan. Xiaoyan pun segera memberi hormat kepada tetua Ling Ying. Ling Ying pun berkata, baru beberapa tahun saja tidak bertemu, Xiaoyan sudah mencapai tingkatan seperti ini. Sungguh luar biasa. Namun, Nona selama beberapa tahun ini, demi memperkuat pengaruhnya di dalam keluarga, berusaha keras meningkatkan kekuatan garis darahnya. Belum selesai bicara, Xunyar pun memotongnya. Tetua Ling pun berkata bahwa dirinya terlalu banyak bicara. Xunyar pun memberitahu Xiaoyan bahwa besok adalah upacara kedewasaan klanku. Namun, menurut aturan anggota klan yang mengikuti upacara kedewasaan boleh bebas menantang orang lain untuk bertarung. Kesempatan untuk mencari masalah dengan Xiaoyan secara terang-terangan ini, sebagian orang klanku pasti tak akan melewatkannya. Xiaoyan pun berkata, tenang saja. Kalau mereka benaran berani menantang dirinya, Xiaoyan akan membuktikan kepada mereka seperti apa klan Xiao yang sebenarnya. Oke guys, itulah alur cerita BTTH episode 149. Semoga kalian suka dengan pembawaan cerita dari admin. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe.
Sekian dan terima kasih.